ya. Apapun emiten teman-teman, apapun pilihan saham teman-teman, ya. Kalau memang perusahaannya masih sangat bagus, emitennya masih sangat bagus, performance keuangannya masih sangat layak untuk kemudian teman-teman investasikan, ya lanjutkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dendi Hardianto. Channel akan bahas soal ekonomi, bisnis, keuangan, dan hal-hal yang terkait dengan ekonomi syariah. Nah, kita mendengar kabar yang tidak mengenakan ya beberapa waktu ke belakang bahwa indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis. Bahkan Bursa Efek Indonesia sempat melakukan trading halt, di mana dia melakukan semacam pembekuan terhadap aktivitas trading supaya penurunan itu tidak semakin tajam. Nah, tentu kalau kita bicara soal penurunan ada banyak faktornya. Salah satunya adalah adanya sentimen negatif capital outflow dari investor asing, ya. Mungkin karena isu-isu politik, isu-isu kebijakan yang kemudian membuat investor asing kemudian tidak lagi percaya atau berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Itulah yang menyebabkan akhirnya IHSG mengalami penurunan yang sangat luar biasa, termasuk juga di ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian sikap dari seorang investor, khususnya investor syariah, dalam menanggapi kejadian seperti ini. Ya, saya menyebutkan investor syariah adalah investor-investor yang kemudian memiliki sebuah Islamic value. Ya, dia memahami bahwa ada sebuah prinsip-prinsip Islam dalam hal investasi. Nah, kemudian bagaimana kemudian menyikapinya? Begini, teman-teman. Kalau kita bicara soal keuangan syariah, ada satu elemen yang sangat-sangat penting untuk kemudian dilihat. Apa itu? Yes, underlying. Dan underlying ini bisa berbagai macam bentuknya. Ada aset, proyek, termasuk juga perusahaan. Nah, karena keuangan Islam sangat menekankan pada elemen underlying, maka yang harus jadi penilaian ketika kita berinvestasi adalah bagaimana kualitas dari underlyingnya. Nah, makanya kalau kita bicara soal investasi syariah, nah, kita perlu cek kembali. Meskipun terjadi penurunan dalam segi harga saham, tapi kita lihat kembali nih, apakah memang underlying yang kemudian kita investasikan dalam hal ini adalah emitennya itu masih cukup bagus atau enggak? Kalau masih cukup bagus, ya silahkan untuk dipertahankan. Ya, apapun emiten teman-teman, apapun pilihan saham teman-teman, ya, kalau memang perusahaannya masih sangat bagus, emitennya masih sangat bagus, performance keuangannya masih sangat layak untuk kemudian teman-teman investasikan, ya lanjutkan saja. Karena investor syariah itu fokus pada fundamentalnya. Dia berpikir value investing. Bagaimana kemudian saya investasi ini karena memang saya tahu bisnisnya itu bagus ke depan. Itu bukan pada spekulasi harga. Nah, ini yang berbahaya. Karena kalau kita udah masuk pada spekulasi harga itu mengandung kekhawatiran untuk masuk ke dalam yang namanya maisir atau perjudian. Jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana kemudian kualitas dari underlyingnya. Ya, teman-teman bisa cek lah bagaimana laporan keuangannya, bagaimana kemudian performa bisnisnya dalam beberapa waktu ke depan, termasuk kemudian bagaimana teman-teman melihat lanskap bisnis ke depan. Karena ini juga akan mempengaruhi industri tersebut, gitu ya. Jadi kembali teman-teman, kalau memang teman-teman punya prinsip-prinsip syariah, Islamic value dalam teman-teman menerapkan aktivitas ekonomi, termasuk dalam hal ini investasi, maka lagi-lagi yang teman-teman perhatikan bukan pada harga pasarnya, bukan pada naik turunnya supply demand terhadap harga saham, tapi terhadap performa fundamental dari underlyingnya. Dalam hal ini adalah emiten atau perusahaannya. Oke, dicek kembali apakah performanya masih bagus atau tidak. Jika masih bagus, saran saya dipertahankan. Karena ketika dia mengalami penurunan saham, sebenarnya itu kita sedang membeli sebuah perusahaan yang sedang under value. Nah, banyak investor mengatakan gini, kalau kita membeli perusahaan yang sifatnya dia sedang under value, maka itu sama seperti kita beli Mercy dengan harga Avanza, gitu ya. Jadi sebenarnya sangat menguntungkan, ya, sangat menguntungkan kalau memang fundamentalnya masih sangat-sangat bagus. Jadi seperti itu, buat teman-teman semua, ini adalah pandangan yang bisa saya sampaikan supaya teman-teman memahami bagaimana kemudian prinsip-prinsip ketika seorang investor dengan Islamic value itu melakukan aktivitas investasinya. Apakah dia harus menjual atau dia harus membeli, gitu ya. Kembali kepada prinsip fundamental dan termasuk underlyingnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya gue semakin semangat untuk bikin konten yang bermanfaat seperti ini. Oke.